أن الله يعلي درجات في الجنة ويرفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ونبوتهم الذين وخصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال Bismillah. Kata Abu Hafsin radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar, tasawuf itu semuanya adab. Bagi tiap-tiap waktu itu ada adab tasawuf. Dan bagi tiap-tiap keadaan itu ada adab. Dan bagi tiap-tiap tempat itu ada adab. Masuk masjid ada adabnya, masuk WC ada adabnya, masuk kamar mandi ada adabnya, masuk kamar tidur ada adabnya. Jadi ada setiap tempat itu ada adabnya. Maka siapa-siapa mantapi adab, waktu akan sampai ia ke tingkat laki-laki. Masuk kendaraan ada adabnya. Semuanya ada tempat itu ada adabnya. Dan siapa-siapa menghilangkan adab, jauhlah ia dari sampai. Ia mengira bahwa dirinya telah hampir kepada yang ditujunya, sangkanya, dan amalnya ditolak daripada sekira-kira ia menyangka bahwa amalnya diterima. Kata Zunnun al-Masri radhiyallahu anhu, apabila keluar murid daripada batas adab, jahat adab, maka sungguh dia kembali kepada tempatnya semula. Arti adab ialah membersihkan diri zahir dan batin daripada sifat kerusakan dan kecelaan, seperti loba, tama, hubud dunia dan lainnya. Hubud dunia ini artinya kada kau lagi mengerjakan yang wajib, yaitu hubud dunia, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, hubud dunia kada kau lagi. Kemudian digantikan dengan sifat-sifat kepujian dan kebaikan yang dinamakan taat batin. Tadi telah dikatakan bahwa adab itu dua bagi. Satu, adab terhadap Tuhan. Yang kedua, adab terhadap makhluk sekalian. Adapun adab terhadap Tuhan ialah meridai dan menyenangi apa yang ditakdirkan terhadap dirinya. Nah ini kita ada awak, namanya kita garing kan, apakah sesuatu kan? Pada awak kita menyenangi, pada itu diberi Tuhan juga lah. Menyenangi yang ditakdirkan Allah terhadap dirinya dan meninggalkan takbir. Jadi kita ada badab lagi lawan Tuhan. Kenapa? Karena kita kada senang diberi Tuhan yang kada baik. Diberi Tuhan ditakdirkan terhadap dirinya dan meninggalkan takbir yang ketentuan baginya serta berbaik sangka dengan dia. Dan meninggalkan mengadukan hal dirinya kepada makhluk. Itu. Ya kita nih kayak bagus dulu. Karena
hilang, apakah gembur sawi'an di grup di mana-mana hilang. Nah, dan adab terhadap makhluk yaitu meninggalkan mencela. Nah ini terhadap makhluk pun yang terhadap Tuhan itu baik sangka terus yang apa namanya tuh paling baik sudah awan diri kita. Dan adab terhadap makhluk yaitu meninggalkan mencela dan mengumpat terhadap mereka. Kayak apa aja? Ditinggalkan mencela tadi dan mengumpat makhluk adabnya kawan makhluk. Dan hendaklah berbaik sangka dengan mereka. Dan ada pula adab terhadap guru yang mendidik. Jadi ada berupa guruan nih, orang berhutang ya loh, ada bayar datang berhutang pulang, kau lah baik sangka. Orang berhutang, ada bayar datang berhutang pulang. Nah itu. Tapi guru tuh tetap diutang di situ, baik sangkanya atau bersihnya. Bayar kan. Nah, kita tahu. Puluhan tahun kasing bayarnya ya Pak. Datang utang pulang, kau lah baik sangka. Ya kisah guru Fahrudin tuh rumah 4 tingkat. Tingkat pertama baca maulid al-kursi. Naik pulang makan makanan, maulid pulang, maulid dia lagi. Naik pulang, saka makanan, saya maulid pulang. Maulid al-janji pulang. Naik pulang ke 4. Baca maulid pulang, udah. Sekali disuruh orang, bubur kacang aja. Makanannya. Hari jam berapa 3 malam. Nah awal lah. Kadang mengumpat. Paling gan tangga. Aku bubur kacangnya sama malam bawa. Apa sugi kan? Kapat tingkat bubur kacang aja. Bakunyungan seluruhnya. Ada banyak kacangnya. Bubur kacang kita Ada bulik lagi nih. Di situ-situ juga nyambet ya lah. Ambil bubur kacang ini sebelum malam bawa. Ada mendai lawan anak lalu rumah 4 tingkat makanannya bubur kacang. Nah itu ada tuan makhluk. Tapi duitnya dia 10.000 saudara 10 juta saya Jangan kayak itu juga lah. Dan ada pula adab terhadap guru yang mendidik. Ada juga adabnya. Maka hendaklah murid itu memperbaiki adabnya terhadap gurunya, yaitu dengan menuruti petunjuk-petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan oleh gurunya. Berat juga nih menjadi pernah jadi santri. Ngapa aja pengaruh Tuhan enggak hendak melanggar akun bapak tak akun nyalam di banyu daripada ada yang hendak berjamaah sembahyang. Ada nyamannya sembahyang, ada penyalam-nyalam di banyu. Karena subuh dingin. Dan manakala membantah daripada sekalian apa yang didatangkan oleh gurunya kepadanya dan berbaik sangka kepadanya. Jadi ya Buya Yahya tuh murid tuh lah di cerdas tuh samuan gaya guru tuh udah beko di kelas tuh semuaan tahunya gaya-gayanya kan guru ini beda-beda gayanya dia tulisnya semuaan. Gaya berjalan ada, gaya menyampaikan ada tulisnya terus. Ada juga guru di galeri macam-macam ya. Itu santri lah anunya orang membantu banyak ujiannya. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala bi wujudil awradi wa adamahu 'alaiha ma'thuril imdadi fala tastahdiranna
ma manahu maulahu bi annaka lam tara aysimal arifina wala bahjatal muhibbina walaula waridun ma kana waridun. Apabila engkau melihat seseorang hamba dijadikan Allah ingin beramal dengan mengerjakan berbagai-bagai amal ibadah dan dikekalkannya atas mengerjakan serta panjang pertolongannya, maka janganlah engkau remehkan akan pemberian Tuhannya yang seperti itu, karena engkau masih belum ada melihat tanda-tanda orang arifin pada dirinya dan keelokan orang muhibbin mencintai pada Tuhannya. Karena kalau tak ada panggilan daripada Tuhan dan jalannya, tentulah tiada terlaksana amal ibadah. Maka jika engkau menghinakannya adalah engkau kekurangan adab terhadap Tuhan. Orang sejuru tulakan, jangan sampai orang belajar. Jangan mencela orang belajar itu, belajar kayak itu aja. Jangan dicela-cela. Itu adalah pemberian Tuhan. Ya Tuhan kadang memberi pada terbuka hati. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qul wallahu a'lam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Iya, Alhamdulillah. 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 Udah harapan aja. Kalau dapat mencari itu. Tanda juga mencari. Iya, ada ini. Alhamdulillah. Saya boleh. Apa bedanya? Pasilih kalau semalam masalah pasilih. Pasilih. Dapat mencari. Ada pencari juga. Belain bagi kitabnya nih. Ya udah ngarakan nih. Nah kayak makan menganyangi ya loh, kayak menganyangi itu Allah Ta'ala dengan diadatkannya menjadikan hangus tatkala bersentuh api dengan suatu barang kering, dan adatkannya kanyang tatkala memakan akan makanan, katanya demikianlah kias dan banding sanggar dan pasilih. Kayak kita makan lalu kanyang, adatnya api mangsakan adatnya. Nah jadi dikiasakannya pasilih itu kayak itu juga aja, karena kita mengadakan pasilih lalu Tuhan menyelamatkan. Kalau karena kita ada sanggar lalu Tuhan menyelamatkan. Nah itu Tuhan juga menyelamatkan. Maka orang yang beretikat demikian itu tiada jadi kafir. Ada kata kafir right? Nah kayak makan juga lamunnya metia katakan ini makan namanya akan. Nah itu kafir Dengan perantaraan. iya api nama ngusakan. Nah ini adat aja mengadatakan aja karena pasilih sanggar tuh lalu Tuhan menyelamatkan itu. Nah orang mandak paduduk tuh ya iyalah pasilih boleh. Perantar. Ada juga orang memberi anu ini jasa gan pasilih jangan dari jarum lah. Tahun orang nambah nambah sakit gigi. Iya. Ini
Misalkan pasilihnya aja. Daunnya juga. Hah? Pengantinan ini. Nah orang mandak duduk di bawah pelaminan. Nah itu berkat karena mandak tuh loh Tuhan yang ngatakan, bukan yang itu namanya ngatakan. Nah itu kata kafir di sini. Etikatnya. Deh, lama kita bayar itu kada melarang. Ya di sini ada aja. Tamunya mah itu katakan, nah itu kada boleh. Tamunya nah kayak api adatnya mah masakan. Nah kayak makan mah adatnya mah nyangakan, tapi hakikatnya mah nyangakan juga. Minum ampi haus, bukan banyu nang ampi akan haus. Tamunya beetiqatnya banyu nampi akan haus. Nah itu sama juga kesilih tadi juga. Nggak kayak belajar guru nama memahamkan, nah ya juga deh kayak dokter mah biasa dengan berkat bukan dokter Aku kan dokter gitu itu namanya. hampir kami dengan mujarrad i'tiqad itu hanya jadi bid'ah juga, tetapi jadi kafir ia jika dihalalkannya pekerjaan sanggar dan pasilih dengan i'tiqad. Nah dengan i'tiqad yang demikian itu, nah itu i'tiqadnya sanggar dan pasilih tadi nama ampihakan dengan tiada khilaf segala ulama. Tahu lagi itu. Adapun kias dan banding yang tersebut itu tiada sah akan jadi menghalalkan i'tiqad yang tersebut itu sebab berlain-lainan hukum dari karena api dan makanan itu sebenarnya lah ia daripada segala sebab yang beradat dengan tiada syak dan tiada khilaf. Lamunya makan adatnya kenyang, lamunya minum adatnya haus. Adapun pekerjaan sanggar dan pasili itu maka yaitu sekali-kali tiada ia daripada segala sebab yang beradat, dan jika ditakdirkan berlaku padanya kelakuan seperti kelakuan sebab yang beradat dengan sebabnya, maka yaitu semata-mata perdaya syaitan jua. Maka betapa kiranya sah kias dan banding yang tersebut itu, hai sekalian ikhwan yang akal, pikirkan olehmu dengan insaf. Adakah bahaya yang terlebih besar dari bahaya kafir dan bid'ah sayi'ah yang berhadap atas yang berbuat dari laknatullahi ta'ala, seperti sabda Nabi SAW, man ahdasa hadasan fa alaihi laknatullahi ta'ala. Artinya barang siapa mengadakan suatu pekerjaan yang tiada ia daripada agama, maka atasnya laknat Allah Ta'ala. Kemunya bersalahan lawan syariat, nah itu orangnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iya kan ada doa. Senang nonton. Rokok dari Dah.